hingga akhir. Kau juga berkati teman-teman kami yang belum datang. Kau tibakan di rumahmu ini dengan selamat dan tidak berasa. Persiapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang semuanya masih bangkit berdiri. Kita melanjutkan lagu pujian kita yang kedua, Allah itu baik.
Sambil duduk, kita masih akan pujian kita ya. Sekarang kita mau nyanyi lagi satu pujian, satu hal telah memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita sediakan yang terbaik bagi Tuhan. Saya minta Excel untuk jalan persembahan dengan angkat lagu pujian, ku berikan persembahan.
biar kita tuh rasain hadirat Tuhan tuh selalu ada dalam hidup kita. Mungkin setiap musim selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap memberkati. Akan selalu
Amin. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan. Haleluya. Haleluya. Gak sebanding aja teriak-teriakan. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar Gili? Apa kabar calon pengantin baru? Mumet. Mumet berat ya. Haleluya. Biasanya ada fotonya. Oke. Malam hari ini kita mau belajar tentang giving my best. Selain keluarga pastori boleh jawab. Keluarga pastori nggak boleh. Ada yang tahu artinya? Keluarga pastori yang jawab. Ada yang ngerti artinya? Giving my best. Angkat tangan. Memberi yang terbaik. Giving my best. Cuma itu? Giving my best. Mainnya kemana ya Pak? Saya Ayo. kepada Jadi dapat lah. Kayaknya masih ada sisa deh. Yang jawab taruh sini aja lah biar enak. Sini Leo. Ayo keluarga pastori Pak. yang nyapu nggak dapat ya? Yang nyapu nanti dapat door prize akhir tahun. Ya, memberikan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Ya, dada-dada sampai pada kamera. Oke. Kali ini kajian akan terfokus kepada seorang pribadi dalam Alkitab namanya Daud. Kalian perhatikan deh, Allah itu begitu jatuh cinta sama Daud. Kalian kerasa nggak ketika membaca Mazmur, ketika membaca yang menceritakan tentang Daud, kemenangan Daud dalam berperang? Kayaknya tuh, walaupun mungkin banyak persoalan yang dialami Daud, ya, secara manusia Daud boleh kecewa loh sama Tuhan. Secara manusia dia bisa kecewa. Ya, yang pertama, ketika diadakan pemilihan raja, Samuel nih lagi nyari raja di keluarga Yisai. Tapi Daud tidak ikut sertakan. Kalian bayangkan pernah nggak ada acara penting misalnya pernikahan Sinta dan Johan, terus Dewi nggak diajak? Nggak mungkin kan? Tapi Daud begitu loh. Coba kalian bayangkan bagaimana perasaan Daud, sakitnya tuh di mana? Nggak tahu. Udah bukan di sini lagi, di sana sini. Yang kedua, Daud mau dikejar-kejar mertuanya. Siapa mertuanya? Daud. Daud dikudeta sama anaknya sendiri. Siapa anaknya? Keluarga pastor jangan jawab. Siapa yang mengkudeta ayahnya? Gak ada yang ngerti? Nih, yang mengkudeta Daud siapa? Anaknya sendiri lagi. Ya, yang paling cepat. Masih ada banyak. Buruan. Pilih aja, artinya WA-nya Dewi. Jadi menangnya kalau dia di Bandung, di sini dia nggak menang. Kalau di sini dia nggak menang. Ayo, apa? Absalom. Lama, tadi sama kamera. Ya, Daud berhak kecewa kepada Tuhan. Tapi ketika kita melihat kehidupan Daud, ada sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan menyebut hati Daud itu perfect. Mau punya hati yang perfect? Apa? Perfect? Mau
punya hati yang sempurna seperti Daud? Kita baca ayatnya. Bahwa betapa Daud itu punya hati yang sempurna, yang Daud itu menjadi objek iri banyak orang. Kalau perang menang terus, dikejar-kejar Saul lolos terus, dikejar-kejar di kudeta anaknya dia menang terus. Pokoknya kehidupan Daud itu selain mungkin dibalik semua itu dia mengalami persoalan, mengalami masalah, tapi kayaknya tangan Tuhan terus mengikuti Daud, terus menyertai Daud, sehingga Daud menjadi raja paling kaya di Israel. Bahkan Salomo, kekayaan Salomo itu diturunkan salah satunya dari Daud, oleh Daud. Karena Daud punya hati yang sempurna. Keren kan? 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Tapi nanti kita kalau mau lihat sempurnanya pakai apa? KJF. Coba 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Oh nanti aja ini, nanti. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Bagaimana Daud itu disebut Allah punya hati yang sempurna. Ya, 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Itu nanti aja kalau yang itu ya. Dan lihat dong. Jauh-jauh dari Bandung kalau lihat Dewi, jadi terobati. Johan juga ya, jauh-jauh ya dari Jakarta. Ketika Sinta menjemput subuh-subuh malam, capeknya hilang. Oke, termesa dulu lah. Daud itu istimewa, menang terus dalam perang. Sepertinya kalau kita perhatikan kehidupan Daud, tidak ada yang bisa menyentuh itu. Karena kayaknya ada tangan Tuhan yang selalu jaga Daud. Dia menang terus loh. Kan kalau dunia ini kadang di atas, kadang di bawah, kadang menang, kadang kalah. Tapi Daud menang terus loh selama perang. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Kita mau lihat sepenuh hati dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggris. Coba lihat itunya. Nah, di situ dikatakan, and his heart was not perfect. Jadi hatinya Salomo itu tidak sempurna seperti Daud. Berarti Daud punya hati yang sempurna. Bayangin, aja mau banget punya hati kayak Daud. Sempurna. Apa sih yang membuat Tuhan tuh kayaknya jatuh cinta banget sama Daud? Daud punya gaya hidup yang menyembah. Dia tidak mau Tuhannya yang luar biasa. Ketika kalian perhatikan Goliat, ketika Goliat ini meremehkan, ayo maju, siapa yang tidak bersunat yang bisa melawan aku? Gak ada yang mau, gak ada yang berani maju kan? Ketika Goliat menantang, di situ Daud marah. Dia tidak mau Allah Israel itu dipermalukan. Dia maju. Coba kalian bayangkan, Goliat itu dari kecil dia dididik dengan, kalau sekarang itu untuk ahli berperang. Ya kalau sekarang kemirahan, dia dididik ditempa dengan berbatu karena badannya gede, di atas rata-rata. Dia dididik dari kecil untuk berperang dan dia menang terus. Melawan Daud udah pendek, apalagi masih kemerah-merahan, dan Daud tidak ada basic perang. Kerjaan Daud apa coba? Di padang mengembalakan kambing domba, itu pun bukan ribuan, cuma 2-3 ekor. Secara logika bisa menang gak melawan Goliat? Disepak aja kalah. Tapi Daud punya keyakinan yang teguh kepada Allah. Dia bilang, siapa yang berani menghinakan Allahku, aku datang kepadamu dengan nama Tuhan. Dan Daud menang. Di mana wajarnya loh? Daud menang
dalam berperang ketika dia menjadi raja Israel. Daud menang melawan Goliat. Sepertinya ada sesuatu dalam kehidupan Daud yang pasti ada alasannya kenapa Allah begitu jatuh cinta kepada Daud. Sehingga Allah menyebutnya hati Daud itu perfect, sempurna. Bayangkan, Daud bisa aja sakit hati, ya. Dia ditolak oleh keluarganya, sampai ada ayat, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Itu kata-kata Daud. Lalu mertuanya menolak dia. Saul bayangkan di sebuah momen tertentu dia mau memanah Daud. Lalu Absalom, dia mengkudeta ayahnya sendiri. Secara manusia, Daud punya alasan yang tepat untuk kecewa sama anaknya. Tapi apa yang dilakukan Daud? 7 kali dalam sehari dia apa? Gosip. 7 kali dalam sehari dia apa? Nonton film Korea. 7 kali dalam sehari dia apa? Apa? Nongkrong. 7 kali dalam sehari Daud apa? Tuhan, ampunilah anak-anak pemuda remaja GBI karena mereka tidak tahu apa 7 kali dalam sehari Daud ngapain? Nangis mana? Ada lagunya. Apa? Lagu di sini dapat. Kenapa kagak tadi? Hari dalam sehari Daud apa? Makanya searching tuh punya Google. Haruskah ku datangkan? Banyak baca kitab ya. Ya, jangan malu. Daud seorang raja, tapi dia punya waktu untuk Allahnya 7 kali dalam sehari. Dia memuji Tuhan dan pasti setiap dia memuji Tuhan bukan hanya 5 menit, bukan hanya dia mungkin mau doa makan dia nyanyi sebentar, enggak. Pasti dalam sekali itu punya waktu yang cukup lama, minimal sejam lah. Kalau kita hitung sejam, 7 kali dalam sehari, 7 kali sejam berapa? 7 jam. Dia seorang raja, dia sibuk kayak Presiden Jokowi, tapi dia punya waktu buat Allahnya, sehingga dia tidak memberikan kesempatan kepada hatinya untuk sakit hati. Dia tidak punya kesempatan kepada hatinya untuk kecewa. Karena apa? Karena 7 kali dia memuji Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan itu ada hadirat Tuhan yang membersihkan hatinya. Itu kuncinya. Pondok Daud. Kalau pemuda remaja di tempat ini punya keinginan untuk seperti Daud, kalian pastikan kalian punya hati yang sempurna. Bukan hanya Daud, kalian bisa mempunyai hati yang perfect. Semua bisa, karena kita menyembah Allah yang sama. Cuma sikap hati kita aja yang kadang-kadang doa 1 jam sehari aja beratnya minta maaf. Ya enggak? Kemarin aja saya punya jam doa, sudah buat jadwal jam doa di rumah. Apa masih belum ada jam doa? Udah. Daud 7 kali loh. Kalian sekali aja dulu. Habis itu tahun depan 2 kali dalam sehari, 3 kali. Bagi Daud itu 7 kali dalam sehari dia menyembah Tuhannya, memuji Tuhan. Itu bukan bayar harga. Kalian mungkin doa 1 jam sehari, kalian pikir itu bayar harga. Seperti Billy sama Dewi. Billy kalau pulang ke tulis bayar harga enggak? Enggak. Cuma bayar bensin doang. Gaul
untuk dia mengejar hadirat Tuhan. Itu kuncinya. Bagaimana cinta kalian sama Tuhan, jangan cuma nyanyi doang. Ku mau cinta Yesus selamanya. Pelayanan yuk, aduh nanti dulu ada kuliah online. Doain, aduh nanti dulu mau nemenin mama. Di mana cinta kamu? Ya, Billy sama Dewi, Johan sama Sinta, ketika ada keterikatan, ada ketertarikan, ada keterpautan satu dengan yang lain, mereka walau ke ujung dunia, benar gak? Pasti anakku, benar gak? Itu kalau kita cinta sama seseorang. Sekarang gimana cinta kita sama Tuhan? Cinta Dewi sama Billy tidak boleh melebihi cinta Dewi sama Tuhan. Itu harus. Benar. Oh, aja yang langsung. Iya, benar. Daud itu mengutamakan Tuhan luar biasa. Dia nggak peduli. Apakah Tuhan pilih kasih? Kok Daud kayaknya enak banget menang terus perang? Apa Tuhan pilih kasih? Enggak. Kadang-kadang Tuhan nggak pilih kasih seperti orang tua sama anak. Orang tua sama anak itu kasihnya sama, tapi respon anak sama orang tua kadang-kadang beda. Ya nggak? Buat Daud deket-deket sama Allahnya bukan bayar harga. Dia lakukan dengan sukacita. Bahkan dia mencari 1001 alasan untuk dia mendekatkan diri sama Allahnya. Kalian ada jadwal ibadah aja sering bolos. Boro-boro mencari 1001 alasan untuk ibadah. Benar? Itu yang harus kita belajar dari Daud. Gaya hidup yang menyembah. Apa-apa dia mati-matian buat Tuhan. Dia kekeh. Bahkan Daud sampai menari-nari ketika dia dipenuhi oleh Roh Allah. Dia menari, dia bahkan hampir telanjang. Nanti kita baca ayatnya. Hampir dia menelanjangi dirinya dan Mikal bilang, ih, malu-malu juga. Tapi buat Tuhannya Daud rela melakukan apa aja. Mengapa Tuhan begitu jatuh cinta sama Daud? Ada 7 ekspresi kasih, pujian, penyembahan yang Daud suka lakukan yang menyentuh hati Tuhan. Boleh dulu. Yang pertama, kita sebut sebagai yada. Ini bahasa Ibrani, bahasa terjemahan asli. Mazmur 42. Susah ya? Masuk keluar ya terus ya. Mazmur 42 ayat 5 sampai 6. Ya, dan gak usah dibuka lah ayatnya biar coba kami tolong bacakan nih. Mazmur 42 ayat 5 sampai 6. Biar kita fokus sama ininya. Mazmur 42 ayat 5 dan 6. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Iya, bersyukur di sini sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bersyukur di sini artinya yada. Yada itu artinya mengangkat tangan, berserah, tanda percaya, memohon belas kasihan. Seperti Excel. Excel suka bilang gini, Mix, Endo. Ya gak? Bapak Erwin, Endo. Sampai gurunya di TK bilang, Bu Linda, Endo. Mikir-mikir atau dia kalau minta gendong. Bu Ila yang tulus begitu diminta gendong sama Excel, saudara tahu nanti kalau kejadian. Bu Ilanya jatuh, Excelnya tikus-truk. Orang sudah bilang, oh tikus-truk. Yada. Yada itu mengangkat
gendong aku. Coba seorang bapak sama anaknya, anak minta, papi, papa gendong. Jadi dengan muka memelas, sering kan? Kenapa gitu? Apa? Oh gitu ya? Tersentuh Roh Kudus. Kamu minta ya? Kamu kok dekat-dekat Lukas? Lagi putus sama saya. Jadi ada nih, Tuhan, gitu ya. Jadi bersyukurnya itu kita mengangkat kedua tangan. Makanya kalian kalau ibadah itu ada ekspresi sama Tuhan. Jangan nyanyi cuma. Kalian tuh kalau punya bapak, anaknya nyanyi kayak gitu, tersentuh nggak? Enggak. Tuhan selalu menolongku. Ekspresikan, angkat kedua tangan kalian, apalagi ketika kalian mengalami persoalan, mengalami masalah. Angkat, Tuhan, aku bersyukur, berserah, ya dah. Dia ada Tuhan. Itu tanda engkau percaya ada tangan yang lebih berkuasa. Daud sering melakukan ini. Ketika dia terjepit, ketika dia dikejar-kejar Saul, ketika dia kejar-kejar Absalom, dia melakukan ibadah kepada Allah. Yang kedua, toda. Toda, ini bahasa Ibrani. Yang kedua, toda. Mazmur 50 ayat 23. Coba Doni tolong bacakan. Mazmur 50 ayat 23. Toda. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ya, terima kasih. Syukur di sini bahasa aslinya toda, sama dengan yada. Tapi kalau yada kan tanda kita berserah dan percaya. Kalau toda itu kita membanggakan Tuhan, melawan persoalan kita, mendeklarasikan kebesaran Tuhan, itu namanya toda. Allahku dahsyat, berkuasa, itu sama dengan kita itu melawan persoalan kita. Kalau kita itu punya Allah yang dahsyat, masalah kita itu gak ada apa-apanya di dalam kekuasaan Tuhan kita. Itu namanya toda. Kita mengangkat tangan dan kita menyanyikan Allahku dahsyat, berkuasa, atau sebab Kau besar. Jadi kita tuh berusaha melawan persoalan kita dengan pujian kita. Kita mengangkat kedua tangan kita. Kalau tadi ada berserah, Bapak tolong, gendong, aku nggak kuat, misalnya gitu ya. Bapak disuka tolong aku, itu ya ada. Kalau toda, itu kita membanggakan Allah kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ada. Jadi menumbuhkan, membangkitkan keyakinan kita, iman kita kepada Allah. Itu kita melakukan toda. Ya. Jadi angkat tangan itu kalau kita memuji menyembah ada maknanya. Jangan cuma asal angkat tangan, ikut-ikut di sebelah, angkat tangan, angkat tangan. Kalau keteknya bau kasihan di sebelahnya. Jadi orang udah, aduh, aroma apa ini? Aroma maskulin yang menggoda. Itu yang kedua, deklarasi kebesaran Tuhan. Ya, revolusi pujian penyembahan kalian. Jangan memuji menyembah Tuhan cuma mulutnya doang. Oh, Mbak kami nggak tahu ngomong apa. Tapi deklarasikan kebesaran Tuhan. Ekspresi. Allah itu butuh ekspresi kita. Tahu, Allah tahu kalian cinta sama Tuhan. Tapi harus ada ekspresi. Ya. Dewi sama Giri ada ekspresinya kan? Halo sayang, apa kabar? Udah makan belum? Coba pacarannya gini. Halo, udah makan belum? Enak nggak? Nggak enak. Enak kan tidak terluka. Ya lukas aja gitu. Kamu di mana? Ya udah. Tunggu apa ya? Nggak ada nadanya, nggak ada ekspresinya. Enak nggak?
63 ayat 2 sampai 3. Di situ ada siapa? Mazmur 63 ayat yang 2 sampai 3. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Amin, terima kasih. Nah, syukur di sini itu berarti memuji dengan mengeraskan suara kita, memuji dengan segenap suara. Daud melakukannya di hadapan bangsa Israel. Ketika yang kejadian dengan Mikal itu, dia menari-nari dengan segenap suara. Itu melakukan siapa? Jangan hanya WL-nya saja yang diberkati Tuhan. Loh, yang keras WL loh. Kalian suaranya mana kalau memuji Tuhan? Hah? Jangan biarkan yang dapat berkat itu singer WL dengan segenap hati. Walaupun mungkin suara kita cempreng, walaupun suara kita fals, kalau kita memuji Tuhan dengan segenap hati itu sampai ke frekuensinya Tuhan. Lantang, jangan hemat-hemat suaranya. Oh, bukan penyanyi juga. Hemat-hemat. Kalau penyanyi kan iya dijaga kita suaranya. Tapi kalau buat Allah kita menyanyi dengan segenap hati. Hati yang gembira. Ada ya? Hati yang gembira. Ini sih om. Ada obat yang manjur. Allah enak gak sih? Beneran. Tapi kalau kita nyanyi dengan nantang hati yang seneng gak? Allahnya seneng banget. Karena yang tidak dilakukan Allah, yang tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Masa Allah sembah? Ya enggak? Ketika kalian melakukan pujian dan penyembahan dengan segenap hati, siapa itu masuk ke hadirat Tuhan. Yang keempat, halal. Dari kata halal ini makanya tercipta haleluya. Ini bahasa Ibrani. Mazmur 90 ayat 1. Halal. Dewi Kartika kalau baca halal. Mazmur 90 ayat 1. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun temurun. Amin. Halal itu artinya sama dengan siapa? Tapi gegap gempita, memuji Tuhan dengan berapi-api, melompat dan menari-nari. Kalian kalau ingin mencontohkan halal, ini halal buat kalian, nggak haram, halal. Itu kalau kita nonton bola, siapa yang suka bola di sini? Hah? Maksudnya suka bola? Kalau kemasukan gol gimana? Gol, gitu. Hore, lemes pemain bola yang ditontonnya. Kalian tahu kalau sore-sore nonton bola gimana? Ada yang mau praktekin? Pilih. Kalau pemain bola habis memasukkan gol, gimana coba? Oh, nggak cuma gini doang, buka bajunya, gitu ya, terus gelosor. Habis itu selewat. Itu halal, ya. Kalau kalian memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan ekspresi seperti itu dihalalkan. Ya, Allah kuda siapa nggak apa-apa, asal jangan ngobrol di sebelahnya. Berpuasa, suruh
bikin tua. Emang itu lagu rock? Bisa. Yang rocker tuh apa? Oh bukan, Blackpink mah nggak ngerok. Apa ya ngerok? Itu yang katanya kotak tuh aja. Apa? Ah, rapnya gimana? Ya udah itu. Ya nggak apa-apa. Maksudnya seperti itu. Kalau nyanyi lagu yang gegap gempita, tapi dinyanyikan dengan lucu kata Tuhan. Apa ya? Sudah akan doa. Nggak terlalu ngerok ya? Apa yang ngerok ya? Cari lagunya dulu. Apa lagu-lagu yang heboh tuh, lagu rohani yang heboh? Sudah bermunculan. Rapnya mana? Rapnya aja. Itu dihalalkan. Tapi jangan, maksudnya kita tuh gilanya karena Roh Kudus gitu loh. Bukan kalau kita ikut-ikut dunia enggak. Tapi karena ada urapan yang menyentuh hati kita, kita bergembira. Oleh dana anak domba aku diselamatkan, kita tuh bersuka cita. Kayak Daud, dia menari-nari sampai dirinya hampir telanjang karena Roh Kudus loh, bukan karena dia gila-gilaan enggak. Itu ya. Itu dihalalkan, nggak apa-apa. Karena aja nanti besok lihat kalian kalau puji Tuhan gimana. Masa oleh darah domba tidak mungkin. Lucu beneran, ekspresinya tuh keluarin buat Tuhan. Jangan kalian hanya nonton bola aja, nonton konser musik aja ya. Kalau niru gerakan Blackpink itu Twitter, tapi kalau nyanyi Menang enggak? ya untung kamu selamat kan ini main keyboard. Ya, ekspresikan. Main musik juga dari hati. Musikmu itu bernyanyi buat Tuhan. Ya, itu namanya halal. Saudara, ayo beri yang terbaik buat Tuhan. Yang kelima, tehila, bukan teh pucuk ya, tehila. Mazmur 100 ayat 4. Ini tolong bacain gitu. Mazmur 100 ayat 4. Ini adalah perenungan atau pujian yang dinyanyikan dan bermazmur di hadapan Tuhan. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatanannya dengan pujian-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujian namanya. Amin. Praise di sini itu artinya tehila dalam bahasa aslinya. Bermazmur di hadapan Tuhan. Ini yang paling disukai Daud. Daud itu kalau berbuat dosa bikin lagu. Tuhan, ampuni aku. Haleluya, haleluya. Kayak gitu ya. Ya, pujian penyembahan itu namanya bermazmur. Engkau besar, haleluya, haleluya. Sebabku dahsyat. Itu namanya bermazmur. Tuhan, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Itu namanya bermazmur. Dan ini yang paling disukai Daud. Ketika dia dikejar-kejar, dia bermazmur. Tuhan, hanya dekat aku. Ya, itu Daud bermazmur di tengah-tengah bukan lagi sukacita, lagi terjepit, dikejar-kejar anaknya, dikejar-kejar Saul mertuanya. Tapi Daud selalu membawa hatinya kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Daud kayak orang India, buat dosa bikin lagu, nyanyi. Tapi beda dengan Indianya. Daud lagi senang nyanyi. Daud lagi sedih nyanyi. Mungkin orang India ada dari keturunan Daud, apa-apa nyanyi. Ya enggak? Ada suka nonton film India. Jangan lagi nangis. Ada kasih karena
kecewa, untuk hatinya sakit hati, dendam kepada musuh-musuhnya mungkin sekalipun. Karena hadirat Tuhan menyapu bersih semua kerikil-kerikil yang merusak. Itu kelima, ketiga. Jangan datang sama Tuhan cuma minta. Dengar? Berdoa belum kayak memuji menyembah udah. Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini. Kalian aja ya punya teman kayak gitu, kerjanya minta doang. Yang ketemu mungkin kayaknya melengos. Iya nggak? Dia ketemu kerjanya minta. Minta ini dong, bagi ini dong, tolong ini dong, tolong itu dong. Lama-lama apalagi Tuhan. Kalau kalian doa, jangan hanya datang untuk meminta, senangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahan. Pujian penyembahan 80%, mintanya 20% yang cukup. Kalau kalian udah senangkan hati Tuhan, kalian gak minta pun dikasih. Sama seperti orang tua ke anak. Anak yang mampu menyenangkan orang tuanya pasti akan mudah memberi sesuatu yang diminta oleh anaknya. Bahkan dia mencari apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Benar gak? Coba kalian nanti punya anak, akan berbeda. Masih lama 20 tahun lagi. Kadang-kadang kita mau dipakai Tuhan banyak alasan. Tuhan kalau gak gini yang ini, kalau kayak ini aku gak mau. Yang butuh Tuhan itu siapa? Jangan cari Tuhan itu karena ada maunya. Jangan terlalu susah untuk dipakai Tuhan. Kalau kita apa-apa datang kepada Tuhan, kalau Tuhan butuh sesuatu, pastikan Tuhan ingatnya kita. Yang berikutnya 6, syamar. Syamar itu adalah memuji dengan alat musik. Daud itu menciptakan alat musik. Zamannya Daud itu ada yang dinamakan gambus, terus apa? Kecapi, ceracap. Nah sekarang mungkin keyboard, drum, bass, gitar. Itu Daud senang nyanyi pakai alat musik. Kalian yang bisa main musik, gitar, jangan drum lah, kasihan di rumah. Kecuali kalian punya studio sendiri. Nyanyikan itu untuk memuji menyembah Tuhan. Lebih enak, lebih siap, lebih mudah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Om Denny tahu kalau tiap hari Senin itu pasti udah ada gitar, alas doa sama Alkitab di sini. Itu tempatnya di sini, udah pasti. Lebih enak nyanyi nyembahnya tuh lebih enak kalau kita pakai alat musik. Ya kalau nggak bisa alat musik kita dengerin lagu, ya. Tapi kalau pun nggak ada, hadirat Tuhan bisa menguasai. Amin. Itu syama, memuji dengan alat musik. Yang terakhir ketujuh, barak. Barak. Cari ayat dulu. Barak, Mazmur 95 ayat 6. Tolong Maria Siomi membacakan barak. Memuji dan menyembah Tuhan dengan bersujud atau berlutut. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Nah, amin, terima kasih. Barak itu adalah sebuah posisi yang menyembah yang mungkin sekarang ini udah semakin jarang dilakukan oleh gereja-gereja, yaitu berlutut, sujud di hadapan Tuhan. Tanda kita merendahkan diri, tanda kita hormat sehormat-hormatnya sama Tuhan. Kalau kalian digerakkan Tuhan untuk berlutut nggak apa-apa. Kalau kurang tinggal keluar, kalian mau sujud dalam pujian penyembahan nggak apa-apa. Jangan gengsi, jangan malu kalau memuji Tuhan. Ya, kalian kalau nonton bola, nonton konser musik, kalian bisa kayak orang gila. Tapi untuk Tuhan kalian malu-malu. Kasihan Tuhan. Iya enggak? Coba lihat tuh orang dunia nonton dangdut aja itu begitu heboh, begitu berapi-api. Masa kita untuk Tuhan kita itu kita nggak bisa.
Jadi seperti Daud, dia relakan semuanya. Mungkin dia malu secara manusia, tapi bagi Tuhan yang satu ini, dia mau melakukan apa saja. Itu Daud. Itu yang disebut bara. Ada yang mau melakukannya kalau digerakkan Tuhan? Saya menunggu. Sujud, tanda respek dan hormat kita sama Tuhan. Biar dari tempat ini bangkit generasi pemuji dan penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Memuji, menyembah bukan hanya diam aja. Keluarkan ekspresi cinta kalian sama Tuhan. Jangan cuma mangap-mangap doang, komat kami doang, gak ada suaranya. Stop. Mulai sekarang beri yang terbaik untuk Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau giving my best. Apapun yang dari dalam diriku yang mau Kau pakai Tuhan. Saya mau namakan musik. Ya, dari tempat ini ada hati yang diubahkan Tuhan untuk melakukan apa saja yang menyenangkan Tuhan. Mulai hari ini, mulai saat ini, mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Daud itu seorang raja, tapi 7 kali dalam sehari dia memuji menyembah Tuhan. Sesibuk apapun kita, mulai kejar hadirat Tuhan. Beri yang terbaik, ekspresikan cintamu sama Tuhan. Mari bangkit berdiri, teman-teman pemuda remaja, berikan ekspresi yang terbaik. Berikan hatimu yang terbaik, semua yang ada dalam dirimu. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Jadilah seperti Daud. Dia mencari 1001 ekspresi yang terbaik untuk Tuhan. Nyanyikan dengan sepenuh hati. Ku beri yang terbaik.
ketika hatimu bersih oleh pujian penyembahan, maka kau akan menghadapi dunia ini dengan sukacita. Mungkin dunia mengajarkan kita memberi yang sisa-sisa saja, tenaga kita yang sisa berkurang, keuangan kita yang recehan berkurang. Tapi mulai hari ini, ambil komitmen untuk hidup, beri yang terbaik. Walaupun mungkin itu susah, bahkan walaupun itu menyakitkan, walaupun mungkin engkau harus mencari 1001 alasan, tapi lakukan itu demi Allah. Allah yang sudah memberikan segala-galanya bagi kita, maka Dia merelakan nyawanya untuk menebus, menyelamatkan engkau dari dalam kubur dosa. Maka mulai saat malam hari ini, beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau engkau harus bayar harga, bayar harga. Tapi 7 kali dalam sehari Daud memuji Tuhan, dan itu dia lakukan tidak dengan bayar harga. Dia lakukan dengan sukacita. Dia lakukan dengan senang hati. Dia mencari begitu banyak waktu untuk dia dekat dengan Tuhan. Ketika dia mungkin dikejar-kejar dengan persoalan kehidupannya, dia tidak salah berlari. Dia berlari kepada Allah yang mana dia tahu dia akan menemukan ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Ketika dia berada dalam persoalan, ketika dia terjepit, dia menguatkan hatinya di dalam hadirat Tuhan. Di situ dia mendapatkan kekuatan baru. Di situ dia mendapatkan dorongan iman. Di situ dia dipulihkan. Di situ rasa sakit hatinya dihapus. Di situ kekecewaannya dihapus. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan engkau akan mendapatkan kekuatan baru dan kemenangan demi kemenangan. Please, nyanyikan pujian ini dari dalam lubuk hatimu yang pandang. Beri yang terbaik buat Tuhan malam hari. Nyanyikan dari dalam hati. Beri yang terbaik, baik.
baik kehidupan Daud, begitu berharga kehidupan Daud. Mari kita contoh ini semua, bukan hanya karena dia suka akan hal-hal rohani, tetapi dia juga bisa mengikuti alur hidupnya bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Raja Daud. Dari bawah dia diangkat oleh Tuhan, tidak diperhitungkan oleh manusia, tidak diperhitungkan oleh sekelilingnya, tidak diperhitungkan oleh keluarganya, bahkan tidak diperhitungkan oleh hamba Tuhan, tetapi dia boleh tampil dengan baik karena dia memiliki hati yang baik. Pemuda, tengok hatimu malam hari ini. Sudahkah kita memiliki hati yang baik? Atau kita cuma pura-pura baik? Maukah engkau dibentuk malam hari ini? Ini sudah akhir tahun, di mana kita harus melihat kembali janji-janji Tuhan di awal tahun. Mari kita periksa, koreksi hidup kita. Sudahkah kita memiliki hati yang baik? Sehingga kita ketika kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, bahkan ketika kita bersaksi bagi Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami diingatkan kembali untuk kami tidak menjadi orang yang munafik, untuk kami tidak menjadi orang-orang yang tinggi hati, tetapi kami boleh rendah hati di hadapan-Mu, di hadapan sesama. Luar biasa Tuhan, karya ciptaan-Mu begitu hebat dan dahsyat bagi kami semua. Bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Ketika pemuda remaja sampai di rumah masing-masing, mereka akan menjadi ciptaan yang baru. Mereka bukan lagi mereka yang dahulu, tapi mereka ciptaan baru. Mengasihi Engkau, mengasihi keluarganya, mengasihi orang tuanya, mengasihi sesamanya, dan peduli pada sekelilingnya. Buatlah hati mereka Tuhan terpaut kepadamu, sebab itulah yang diinginkan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapak malam hari ini. Berkati hamba-Mu Ibu Jen yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati Engkau pakai lagi lebih luar biasa. Engkau pakai lagi pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, segala kerinduannya, segala pergumulan hidupnya Tuhan. Sebagai hamba-Mu, Tuhan sanggup menopang dia, mengangkat dia jauh dari apa yang dia pikirkan. Tuhan sanggup mengadakan mujizat-mujizat bagi orang-orang yang setia melayani Engkau. Berkati pemuda remaja yang sudah hadir malam hari ini, baik mereka yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga berserta dengan mereka. Kami percaya Tuhan, ada pergerakan besar terjadi di gereja ini. Ada mujizat Tuhan terjadi di gereja ini. Ada sesuatu yang baru akan terjadi di gereja ini. Mulai dari kami Tuhan, kami siap dipakai menjadi alat. Pemuda remaja dikasih Tuhan ulang tahun dalam kasih Tuhan, dalam persekutuan yang indah bersama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tinggal serta sampai Maranatha. Tuhan kembali kedua kalinya mengangkat kita semua. Yang percaya